Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Bertahanlah pada suatu hal dan lewati hal yang sulit hingga mencapai hal yang baik. Kukatakan lagi, lewati hal yang sulit hingga mencapai hal yang baik. Saya Joyce Meyer, saya telah melihat kuasa Allah mengubah hidupku dan Dia pun akan melakukannya untukmu. Terima kasih sudah bersamaku hari ini dalam menikmati hidup setiap hari. Saya akan mengajarkan sesuatu hari ini yang kita semua perlukan, dan tak satu pun kita selalu melakukannya. Jadi, kencangkan sabuk pengamanmu dan bersiaplah. Hanya karena kita tak suka sesuatu bukan berarti kita tak memerlukannya. Saya ingin bicarakan sesuatu hari ini dan besok tentang kuasa kerajinan. Jika saudara ingin sukses dalam segalanya, jika saudara ingin makmur dalam hidup, saudara harus belajar hidup rajin. Dan kerajinan tidak selalu mudah karena terkadang kita lelah melakukan hal yang benar. Terutama jika hal yang kita nantikan menghabiskan banyak waktu. Saudara tahu jika ada hasilnya, jika saudara lakukan yang benar sekali dan hasilnya baik, tidaklah sulit. Namun jika lakukan yang benar, dan tak terjadi apapun, lakukan lagi, tak terjadi apapun, lakukan lagi yang benar, tak terjadi apapun. Maka semakin menantang untuk kita terus berbuat benar. Ada ayat di Galatia yang mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Dan setelah Allah menaruhkan visi di hatiku untuk mengajar firman, dan rasanya seperti saya akan menyampaikan firman Allah kepada banyak orang sejauh dan seluas mungkin. Saya punya visi besar, tapi segala yang bisa kulakukan hanyalah kecil-kecil-kecil dan maksudku sungguh kecil. Dan orang-orang selalu memberiku ayat ini. Janganlah jemu-jemu berbuat baik apabila sudah waktunya kita menuai jika tidak menjadi lemah. Saya lelah mendengarnya. Dan saya ingat kataku pada Tuhan suatu hari, apa maksudnya ini? Dan hal yang Ia taruhkan di hatiku adalah terus dan terus berbuat. Saudara tahu ada hari-hari di mana saudara hanya mampu melangkah tertatih-tatih. Dan sejak itu saya belajar banyak hal, dan salah satu hal yang kukatakan kini, dan kukatakan padamu hari ini. Saat saudara lakukan hal benar, dan tidak mendapatkan hasil yang benar, saudara bertumbuh secara rohani. Terkadang, saudara harus perlakukan seseorang dengan baik jauh sebelum mereka berlaku baik. Tapi kita perlu lakukan untuk Allah dan bukan manusia. Kita lakukan yang benar karena mengasihi Allah, dan upah kita datang darinya. Jadi, kerajinan. Bagaimana kerajinan mempengaruhi keuangan? Kita semua punya keinginan dalam keuangan, bukan? Ya, Amsal 21 ayat 5 berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saudara tahu banyak orang yang sangat terburu-buru untuk mencapai impian mereka, mengalami masa-masa sulit berjalan dengan Allah karena Allah tidak buru-buru. Saudara mungkin sudah menyadarinya sekarang. Dan berusaha membuatnya terburu-buru tak akan berhasil. Karena ia lebih ingin melihat hal yang dilakukan dengan benar, bukannya dengan cepat. Terkadang kita tak peduli, kita hanya ingin dapat yang kita mau. Orang yang tidak sabar dan ingin mendapat segalanya tanpa melalui proses, nah saya ingin saudara mengerti. Orang yang tidak sabar dan ingin mendapat segalanya tanpa melalui proses, mereka tak mau menjalani prosesnya, mereka akan selalu ingin dan hidup kekurangan. Amsal 10 ayat 4, tangan yang malas mendatangkan kemiskinan, tetapi tangan orang rajin mendatangkan kekayaan. Saya ingin ceritakan kisah tentang pasangan yang kukenal, dan kupikir ini contoh yang baik. Pasangan ini melangsungkan pernikahan. Mereka punya rencana, dan mereka jalani rencana mereka. Dan mereka membeli rumah kecil. Saat mereka menikah, mereka mengumpulkan uang untuk pembayaran awal. Mereka beli rumah yang kecil. Dan ini bukan rumah yang mahal. Rumah ini entahlah, mungkin
$119.000 yang sesungguhnya bukan harga yang mahal. Dan mereka tidak ingin berhutang, mereka ingin rumah itu terbayar lunas. Berapa banyak anak muda yang tujuannya membayar lunas rumah. Banyak orang bahkan tidak menganggap ini mungkin, jadi mereka bahkan tidak ingin melakukannya. Dan jadi dalam setahun rumah mereka terbayar lunas. Tahukah bagaimana? Mereka tak pernah makan di luar, mereka tidak liburan, mereka punya cukup baju jadi tidak membeli baju baru. Mereka hidup sangat sederhana dan tidak membeli hal yang tidak perlu, dan mereka simpan setiap uang yang mereka punya, yang mereka terima saat Natal, saat ulang tahun, apapun mereka tabung untuk rumah. Dan dalam setahun rumah mereka terbayar lunas, ya, mereka terus menabung uang. Dan bukannya mereka menghamburkan uang yang mereka punya untuk keluar dan berlibur atau senang-senang, mereka simpan uang itu. Nah, ini pilihan mereka. Saudara tak harus memilih lakukan ini, tapi saya hanya menunjukkan sebuah prinsip. Jadi, mereka ingin memiliki anak, istrinya hamil, dan rumah yang mereka sudah miliki ini sangat kecil, jadi mereka butuh rumah yang lebih besar. Dan dengan uang yang mereka miliki untuk pembelian rumah, karena mereka punya uang lebih dari harga rumah tersebut, ditambah uang yang mereka sudah tabung, mereka temukan rumah kedua yang sangat sesuai kebutuhan mereka dan mereka mampu membayar rumah itu. Keduanya punya pekerjaan, keduanya bekerja, dan ingatlah, tak makan di luar, tidak liburan, tidak ada hal istimewa, cukup hidup dengan sederhana. Dan mereka berdua merasa bahagia, mereka punya tujuan. Apakah saudara punya tujuan? Begitu banyak orang bahkan tidak punya tujuan, mereka tidak punya rencana. Dan sebagaimana kataku, pernahkah saudara bahkan berpikir bahwa saudara mampu hidup tanpa hutang? Kurasa tak banyak orang hari ini bahkan berpikir bahwa ini mungkin. Saudara pikir saudara harus beli segalanya saat dapat gaji, namun sangat mungkin untuk bersabar dan menabung dan membayar lunas segalanya. Ya, mereka punya rumah kedua. Sang istri hamil, jadi mereka lalu berdoa untuk apakah ia mau terus bekerja setelah melahirkan atau jadi ibu rumah tangga. Ya, coba tebak, mereka mampu melakukannya karena mereka sudah hidup hemat selama 2 tahun sebelumnya. Saudara dengar, mereka telah hidup hemat selama 2 tahun sebelumnya. Mereka berkorban hingga sekarang supaya mereka bisa lakukan yang mereka inginkan akhirnya. Nah, kita tidak peduli pada kata berkorban. Kita lebih baik mendapati kata lain selain berkorban. Tapi, saudara tak akan dapatkan apapun jika tidak korbankan sesuatu. Saudara biasanya harus mengorbankan untuk bisa mendapatkan. Saudara tahu banyak orang ingin menikah, tapi mereka tidak ingin melepaskan kebebasan. Ya, saat menikahi orang lain, saudara tidak bisa selalu lakukan yang saudara inginkan. Dan jika ini cara yang saudara inginkan dalam pernikahan, maka pernikahanmu tak akan langgeng karena ada orang lain dalam kepentingan ini. Jadi, ada waktu di mana saudara harus mau melakukan yang mereka inginkan. Bahkan dalam persahabatan yang baik, saudara harus sesekali mau mengorbankan keinginanmu untuk yang sesamamu inginkan. Amsal adalah kitab penuh hikmat. Kitab penuh prinsip yang mengajarkan kita jadi diri yang terbaik yang Tuhan rancang. Saudara ingin yang terbaik yang Tuhan rancang atau ingin yang secukupnya saja bagi dirimu? Jika Amsal mengatakan orang yang rajin akan berkelimpahan, maka kita perlu memastikan apa itu kerajinan dan bagaimana menjaga kerajinan. Jika kita ingin untuk berkelimpahan. Entah berapa banyak saudara, saya tak bisa lihat tanganmu karena saudara menonton TV dan saudara bisa melihatku, namun saya tak bisa. Namun, saya yakin semua yang menyaksikan saudara ingin kelimpahan, saudara tak mau selalu berkekurangan dan membutuhkan dan terus berhutang. Namun dibutuhkan kerajinan dan ini yang dimaksudkan kerajinan. Rajin
dengan rajin didefinisikan di dalam Kamus Webster 1828 yang saya rekomendasi untuk saudara miliki. Artinya, usaha yang tekun dalam bisnis. Konstan dalam usaha atau perjuangan. Perjuangan. Perjuangan menyelesaikan apa yang dimulai, untuk memperhatikan, untuk menjadi rajin, tidak malas atau ceroboh, diterapkan secara teguh, tidak dengan ceroboh atau lalai. Nah, saya mungkin perlu membacanya 5 atau 6 kali sampai semua bisa memahaminya, namun saudara bisa cari sendiri arti kata ini. Dalam terjemahan asli bahasa Yunani, dari Kamus Yunani Finds, dikatakan bahwa menjadi rajin artinya sebuah pekerjaan. Ini menunjukkan suatu proses, usaha. Saudara tahu dalam kitab Pengkhotbah dikatakan bahwa mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Ini ada di Pengkhotbah Kupikir pasal 5 ayat 2. Lihat saudara berpikir, wah, seandainya saya punya pelayanan seperti Joyce masuk TV setiap hari, ya, tapi maukah saudara lakukan tugas yang dibutuhkan jika saya tidak di layar TV? Saudara mau menghadapi, saudara tahu bagian kecil yang ini, yang saudara lihat hari ini, adalah satu bagian kecil dari yang harus kulakukan untuk lakukan ini. Jam 5:30 pagi ini, saya sudah bangun mempelajari catatanku. Saya seorang yang rajin belajar firman. Saya tak mau mengajarimu hal yang tidak saya ketahui. Saya tak mau mengajarkan saudara sesuatu yang salah. Jadi saya pastikan saya belajar. Bahkan butuh lebih banyak waktu bagiku untuk mengumpulkan pengajaran ini. Saudara harus mau bekerja jika menginginkan kebebasan dan kelimpahan dalam hidup. Ini adalah indikasi dari proses. Segalanya dalam kerajaan Allah bekerja dalam hukum pertumbuhan bertahap. Ini bukan seperti saya mendoakannya dan terjadi. Namun sedikit demi sedikit pelayanan kami adalah pelayanan seluruh dunia. Namun maksudku saya mulai dengan 20 orang duduk di lantai ruang tamuku dan ini terjadi selama 5 tahun, bukan 5 menit, 5 tahun. Lalu saya bekerja untuk orang lain selama 5 tahun. Lalu kami memulai Joyce Meyer Ministry dalam skala yang kecil. Maksudku jika ada 100 orang, dalam pertemuan rasanya kupikir saya mati dan diangkat ke sorga. Kuingat melakukan pertemuan saat hanya ada 9 orang dan 5 orang ikut bersamaku. Dan saya lakukan pekerjaan yang sama baiknya dengan 9 orang itu dengan yang kulakukan sekarang, sama rajinnya, sama kerasnya. Setiap saat saudara melihat seseorang yang sudah sukses, ini bukan karena mereka beruntung atau karena diberkati, ini karena mereka hidup dengan rajin. Dan kupikir sebagian saudara, kesuksesan adalah kehendak Allah bagimu, bukan sebagian saudara tapi saudara semua. Dan kupikir satu-satunya hal yang ada di antara saudara dan kesuksesan adalah saudara mungkin tak mengerti bahwa saudara harus terus melakukannya. Dan saudara perlu memiliki sikap saya tak akan pernah menyerah. Saya punya gantungan di kamar mandi saya yang mengatakan jangan menyerah. Dan kupikir salah satu hal yang ada di pihak saya adalah bukan bahwa saya sungguh pandai atau bahkan sangat bertalenta, namun saya keras kepala tak mau menyerah. Saya terus berjuang. Jika saya sungguh percaya Allah inginkan kulakukan sesuatu, saya akan terus melakukannya. Tapi saudara tahu banyak orang yang jawabannya adalah aku menyerah. Ya, saudara tahu ini cara seorang pengecut untuk menyerah. Bertahanlah pada suatu hal dan lewati hal yang sulit hingga mencapai hal yang baik. Kukatakan lagi, lewati hal yang sulit hingga mencapai hal yang baik. Lalui hal yang sulit untuk mencapai bagian yang baik. Alkitab berkata bahwa Yesus menjalani salib demi sukacita akan upah yang ada dalam kemenangan. Wow. Ia melalui hari Jumat untuk mencapai hari Minggu. Jumat adalah penyaliban, Minggu adalah kebangkitan.
Dikatakan untung didapat melalui kerja, usaha, kesukaran, kesungguhan dan semangat untuk segera melakukan sesuatu, bukan menunda-nunda atau menyimpannya untuk nanti. Apa yang saudara simpan untuk nanti? Apa yang saudara punya yang saudara tahu seharusnya sudah dilakukan sejak lama dan saudara berniat melakukan suatu hari akan saudara lakukan, namun saudara hanya berniat melakukannya sejak lama dan belum melakukannya juga. Ini waktunya untuk menuntaskan. Melakukan dengan hati-hati. Seorang yang rajin melihat yang harus diselesaikan dan melakukannya. Dan melakukannya, dan melakukannya, dan melakukannya sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Mereka tidak berhenti karena sudah lelah melakukan, mereka tidak berhenti karena orang lain tidak melakukan, mereka tidak berhenti karena sudah tidak zaman lagi, dan mereka tentu tidak berhenti karena butuh waktu lama untuk melihat hasil. Setiap orang yang tergesa-gesa hanya mengalami kekurangan, kata Alkitab. Nah, saudara tahu, ketidaksabaran mungkin masih kelemahan terbesarku, tapi syukur pada Allah, saya tidak hilang sabar dengannya. Saya tipe yang kadang tak sabar dengan sesama, tapi saya mengerti prinsip ilahi bahwa jika kita ingin sesuatu dilakukan benar, saudara harus tekun melakukannya. Dan saya mohon padamu hari ini di dalam nama Yesus, jika saudara sungguh percaya dalam hatimu ada hal yang Allah ingin saudara lakukan, maka bertekunlah dan terus-menerus melakukannya. Mari ambil contoh uang misalnya. Saudara tahu, saya kenal pria lain, 45 tahun saya mengenalnya, dan saat ia masih muda, hanya seorang remaja, sekitar 17-18 tahun, dan saat ia mulai bekerja, ia selalu menabung 10% dari pendapatannya. Ia selalu melakukannya, menabung 10% dari setiap pendapatannya. Ya, saat ia membeli rumah pertamanya, sebagai seorang muda, ia bahkan belum menikah, ia membayarnya lunas. Mengapa? Karena ia mengorbankan sesuatu di sini untuk mendapatkan sesuatu di sini. Apa yang saudara ingin? Saudara ingin lepas dari hutang? Maka saudara harus mengorbankan beberapa hal dan melunasi hutang itu, lalu ketika saudara lepas dari hutang, maukah saudara membayar lunas untuk pembelian berikutnya? Mari ambil mobil sebagai contoh. Maukah saudara untuk pergi dan membayar mobilmu secara tunai? Katamu, ya Joyce, kurasa ini takkan pernah mungkin. Ya, ini mungkin. Ada begitu banyak yang melakukan ini. Tapi mereka menunggu, mereka menabung, dan mungkin mereka mengendarai mobil lama selama 5, 6, 7, 8 tahun lebih lama dari yang mereka inginkan. Dan mereka menabung uang, lalu mereka akhirnya mampu membayar mobil baru. Tahukah saudara berapa banyak uang yang saudara tabung saat membayar tunai sesuatu tanpa bunga? Jika saudara memiliki kartu kredit, saya tidak menentangnya, ini memberi kenyamanan. Tapi pastikan saudara bayar lunas tagihannya di setiap akhir bulan. Nah, saya tahu ada beberapa orang yang mengalami hal-hal yang saudara tak mampu atasi dan saudara tak bisa mendapat solusinya. Dan saudara punya hutang kartu kredit yang terlalu besar untuk saudara bayar. Di setiap akhir bulan, saudara hanya lunasi pembayaran minimum, tapi tambahkanlah pembayaran lebih setiap saat. Jangan hanya melakukan pembayaran minimum. Saya tidak peduli apakah hanya $5 lebih, tetap tambahkan pembayaran lebih, supaya saudara tidak menghabiskan uangmu untuk membayarkan bunga. Kita lihat semakin banyak orang setiap saat yang tidak ingin menunggu apapun. Janganlah jadi orang yang tidak patuh, yang tak mau menunggu hal-hal baik. Kukatakan kepadamu, Allah punya begitu banyak hal yang baik bagi saudara. Tapi saudara harus rela untuk menunggunya. Hal-hal ini tidak datang cepat. Saudara tahu saat saya seorang wanita muda, dan saya masih wanita muda, tapi ketika saya seorang wanita yang sangat muda, berusia 18 tahun saya mendapat pekerjaan pertama. Saudara tahu pada zaman itu, dan ini sudah bertahun-tahun yang lalu, banyak orang mengharapkan mulai dari bawah dan berjuang sampai jabatan tertinggi. Tapi hari ini banyak orang bersikap berbeda, mereka ingin datang dan langsung punya jabatan tinggi.
Dan beberapa orang berpikir hanya karena mereka punya pendidikan yang tinggi, mereka layak punya jabatan tinggi. Tapi tahukah saudara, selain dari pendidikan, saudara butuh pengalaman. Dan satu-satunya cara saudara mendapat pengalaman adalah dengan memulai dari bawah. Jadi, kita akan mulai dan saudara tak akan mendapat liburan sampai setelah setahun. Hari ini banyak orang mulai dan mereka langsung berlibur 2 minggu dan seminggu waktu pribadi. Saya tahu mereka akan ingin tahu soal semua keuntungan jabatan. Dan hey, saya bukannya menentang berbuat baik pada sesama, saya senang berbuat baik pada sesama. Tapi kupikir terkadang banyak orang perlu rela bekerja lebih keras sebelum mereka menikmati keuntungan-keuntungan karena saudara tak akan menghargai apapun yang saudara tidak usahakan. Setidaknya tidak sebanyak jika saudara benar-benar bekerja untuk hal itu, dan saya akan berikan contoh. Saya tidak pernah kuliah, tapi saya mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Oral Roberts dan sebenarnya saya punya 3 gelar dari berbagai universitas terkenal. Bagaimana saya mendapatkannya? Dengan hasil menulis 150 buku. Jadi, saya menghargai gelar itu, tapi tahukah saudara, tidak mungkin saya menghargainya sebanyak jika saya harus sekolah selama 5, 6, 7, atau 8 tahun untuk mendapatkannya. Itu kehormatan, tapi diberikan kepada saya. Ketika sesuatu diberikan begitu saja pada saudara dan saudara tak perlu berjuang, bukan berarti saudara tak menghargainya, tapi saudara tidak menghargainya sebesar jika saudara benar-benar mengusahakannya. Jadi kita melihat semakin banyak orang yang menginginkan segalanya dan tidak mau menunggu. Mereka merasa tertindas jika tidak segera dipromosikan dan mendapat gaji besar tak lama setelah bekerja. Jika mereka tidak mendapat yang mereka ingin dengan cepat, mereka menjadi kecewa dan saling berselisih. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, dilupakan, tidak dihargai, dimanfaatkan, dan cara berani mereka mengatasinya adalah saya keluar. Dan mereka kerja di tempat baru yang memulai siklus yang sama lagi dan lagi. Bertahanlah pada sesuatu dan jalanilah semua proses sampai ke garis akhir. Mana yang lebih baik, makanan siap saji atau daging panggang suhu rendah? Yam. Saya tak tahu apakah saudara suka daging panggang, tapi saya suka. Tapi saat memakannya, saya ingin dagingnya lunak seperti sampai jatuh dari garpu. Ini jauh lebih enak dari burger yang dibeli secara drive-thru. Tapi butuh waktu lebih lama dan usaha lebih besar. Apakah saudara memahaminya? Saya tak bisa melihat jawabannya, tapi saya percaya saudara berkata ya. Saudara tahu kita bahkan menemukan orang-orang yang hidup boros, lalu mereka menyalahkan atasan mereka karena tidak berikan gaji cukup. Ya, saudara harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Jika saudara habiskan uang lebih dari pendapatanmu, saudara akan berakhir dalam masalah. Ayo, jika saudara habiskan uang lebih dari pendapatanmu, saudara akan berakhir dalam masalah. Dan saudara tahu menjadi orang yang diberkati secara keuangan lebih dari sekedar beri persembahan dan mengucapkan doa. Allah mengharapkan kita untuk rajin. Ia ingin kebutuhan kita terpenuhi. Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam Mazmur dikatakan dia menginginkan keselamatan hambanya, ia ingin saudara untuk hidup berkecukupan, tapi saudara tak akan mendapatkannya hanya karena saudara berdoa. Pada kenyataannya seringkali waktu saya berdoa Allah menunjukkanku hal yang perlu kulakukan. Ia lakukan bagiannya, tapi maukah kita melakukan bagian kita? Berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Saya suka ini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Allah adalah Allah yang melihat jika kita lakukan bagian kita, bahkan jika hanya bagian kecil, Ia akan menuangkan berkat bagi kita. Rajinlah dalam memberi, rajinlah belajar Alkitab, rajinlah berdoa, rajinlah dalam situasi keuanganmu sekarang.
Saya akan katakan beberapa hal yang saudara tak akan pedulikan. Bayar tagihanmu tepat waktu. Janganlah jatuh ke dalam hutang. Belajar menunggu dan menabung, lalu bayarlah tunai untuk itu, terutama barang yang mewah. Jangan mengharapkan sesuatu dengan cuma-cuma. Jadilah orang yang mau mempertahankan sesuatu dan mempertahankan dan mempertahankan dan mempertahankannya. Siapa yang harus kupromosikan? Seseorang yang terlambat 3 kali seminggu? Atau seseorang yang rajin dan selalu datang lebih awal? Dan yang pertama untuk melakukan hal yang lebih.